Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang memimpin doa, tolong Mbak Fatin maju ke depan. Berdiri, siap, berdiri, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Terima kasih doanya anak-anak untuk kita mencintai tanah air Indonesia ini ya. Sebelum kita menyanyi, mohon berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Terima kasih, dimohon duduk kembali. Anak-anak, Bu Guru mau referensi ya. Semuanya temannya hadir? Ya, coba Gisti, Kevin, Naila, Yazid. Ya, semuanya hadir, alhamdulillah ya. Semua sehat-sehat, hadir semuanya. Apa kalian tadi berangkat sudah makan anak-anak? Sudah. Jadi kalau apa mau berangkat sekolah, sarapan dulu agar badannya sehat, dapat menerima pelajaran dengan baik ya. Apa kalian masih ingat pelajaran waktu yang kemarin? Tentang apa anak-anak? Benda magnet, iya bagus. Apa ada kesulitan? Tidak. Ya, anak-anak sudah pandai semua. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya kepada anak-anak, pernahkah kalian menjumpai tumbuhan seperti bunga sepatu, pisang, dan pohon apa? Singkong? Pernah? Pernah. Siapa yang orang tuanya punya kebun pohon pisang? Iya. Iya, saya punya kebun singkong. Iya, bagus anak-anak. Saya punya bunga sekaligus dari Sevilla. Iya. Anak-anak, nah mari kita pelajaran ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan. Nah, mengenai pelajaran IPAS ya anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran nomor 1, dengan mengamati peserta didik dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. 2. Setelah mengamati video, peserta didik dapat mendiskusikan secara berkelompok bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan benar. Nah, ini anak-anak yang ditanyakan Bu Guru tadi, tumbuhan, pisang, dan bunga lidah mertua. Nah, pernah anak-anak makan pisang di sini? Pernah. Rasanya gimana anak-anak? Manis. Iya, suka ya anak-anak ya. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu generatif dan juga vegetatif. Generatif melalui proses penyembuhan, yaitu peleburan serbuk sari dengan putik. Generatif dibantu air, angin, hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyerbukan itu terbagi 4, sendiri, silang, tetangga, dan bastar. Vegetatif itu tanpa proses penyerbukan, ada yang alami dan ada buatan. Vegetatif alami itu contohnya umbi akar, umbi batang, akar tinggal, tunas, geragi, dan spora. Vegetatif buatan adalah cangkok, stek, merunduk, menyambung, dan okulasi. Ya, anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan generatif. Nah, ada proses terjadinya tumbuhan melalui penyerbukan. Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, sehingga terjadi perubahan.
Perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan berbiji dengan alat perkembangbiakan adalah bunga. Berikut ini gambar bagian bunga dan fungsinya. Nah, ini anak-anak ya, bunga sepatu. Fungsi bagian tumbuhan, mahkota bunga untuk membuat para binatang memakan netral tertarik pada bunga tersebut. Kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, benang sari untuk alat perkembangbiakan jantan tumbuhan. Kepala putih sebagai tempat menerima serbuk sari saat perkembangbiakan. Tangkai bunga sebagai penyongkok bunga. Tangkai putih sebagai penyangga kepala putih agar berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bakal biji sebagai pelindung dan tempat bertemunya sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui penyerbukan. Dasar bunga sebagai tempat meletakkannya mahkota bunga. Kelopak berfungsi sebagai melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kutub. Nah, anak-anak, simaklah video berikut ini ya. Nah, mari kita lihat videonya. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan adalah bunga. Pada bunga terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Rantai bunga berfungsi sebagai penopang sekaligus penghubung antara rantai dengan bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya mahkota dan bagian-bagian lain pada bunga. Kelopak bunga sebagai pelindung dan penutup bunga yang masih hijau sehingga bunga terlindungi dari paparan luar. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga dan pengikat bagi serangga agar hidup dan membantu dalam proses penyerbukan. Putik, alat kelamin bunga betina dalam proses reproduksi. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dalam proses reproduksi tumbuhan. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji yang kemudian menghasilkan biji yang matang. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Kedua alat kelamin ini terdapat pada bunga, yaitu putik dan benang sari. Putik merupakan alat kelamin betina dan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh akibat tiupan angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atasnya. Setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang akan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan pada tumbuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik dengan itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik yang lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Yang keempat, penyerbukan dasar, yaitu ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon yang lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya.
Penyerbukan dibagi menjadi 4. 1. Penyerbukan sendiri terjadi bila serbuk sari dari satu bunga ke kepala putih bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga terjadi bila serbuk sari jatuh ke kepala putih pada bunga lain tetapi masih dalam satu pohon yang sama. 3. Penyerbukan silang terjadi bila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang tidak dalam satu pohon yang sama tetapi masih satu jenis tumbuhan. 4. Penyerbukan bastar terjadi bila serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang sejenis tetapi beda varietas. Perkembangbiakan vegetatif adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan. Pada perkembangbiakan vegetatif memiliki 2 macam, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami, perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Pada perkembangan vegetatif alami memiliki cara perkembangbiakan antara lain. Tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Tunas berasal dari tunas setiap bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu, tebu, dan pohon pisang. Umbi berkembang biak dengan cara ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu umbi batang, talas, umbi jalar, kentang, umbi akar, singkong, lobak, wortel, bunga dahlia, bengkuang, dan umbi lapis, bawang putih, bawang merah, bunga bakau. Akar tinggal atau rumpang adalah sebuah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut akan tumbuh dengan posisi mendatar. Contoh dari akar tinggal itu adalah temulawak, jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Geragi, ya. Oh iya, bagus. Nah, kencur, jahe, kunyit bisa dibuat jamu, benar. Geragi atau setalan adalah sebuah batang yang tumbuh secara mendalar. Batang ini dapat tumbuh di dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Contoh, enceng gondok, stroberi, rumput teki, arbai, dan pegagang. Stroberi itu tumbuh di dataran yang tinggi, di pegunungan. Nah, kalau di sini di Sidoarjo kan hawanya panas, tidak bisa tumbuhnya di daerah Malang yang hawanya dingin, ya. Spora dilakukan dengan pembentukan kantung kecil. Kantung kecil tersebut akan berisi materi genetik. Materi genetik ini dapat bertahan di dalam keadaan yang kritis. Ketika keadaan mendukung pertumbuhan, maka spora akan tumbuh. Pertumbuhan tersebut menjadi tanaman yang batu baru, contoh lumut dan lumut hati. Oh ya, lumut itu tumbuh di daerah yang lembab. Nah, contohnya waktu zaman dulu nenek moyang kita mempunyai sumur, ya, tahu ya. Nah, dulu itu belum ada pompa air atau ledeng. Nah, itu biasanya di pinggirnya ada lumut. Karena sekarang sudah banyak yang mempunyai air PDAM atau air sumurnya dibor, jadi lumut itu tumbuhnya biasa di pinggir rawa-rawa yang lembab, ya. Vegetatif buatan, menyetek. Setek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Contoh singkong, kelengkeng, rosemary, delima, cabai, tomat, kopi, pohon kelor, anggur, dan mawar. Mencangkok.
Cangkok adalah proses mengembangbiakan tanaman. Dengan cara merusak bagian batang, cangkok ini akan membuat batang akan memiliki akar. Karena tumbuhan tidak bisa melakukan hal ini sendiri, maka ia membutuhkan bantuan manusia. Contoh, mangga, jambu air, sawo, jeruk, kelengkeng, rambutan, dan jambu biji. Nah, anak-anak tahu cara mencangkok, teman? Tahu? Iya, cangkok itu pohon jambu yang bisa dicangkok ya, pohon mangga ya. Nah, lanjut Bu Guru ya. Nah, merunduk adalah cara perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuh tersebut, contoh apel, sirih, dan stroberi. Menempel atau okulasi adalah jenis perkembangbiakan generatif buatan yang dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke batang dari tanaman lain. Taman induk, contoh tanaman yang dapat diokulasi adalah alpukat, belimbing, jeruk nipis, kakao. Nah, anak-anak, dari sini Bu Guru akan membagikan tugas ya LKPD kepada anak-anak yang sudah dijelaskan Bu Guru tadi ya. Nah, ini berkelompok tugasnya. Nanti diberi contoh Bu Guru, saya bagikan dulu ya tugas ini pada anak-anak semua. Anak-anak, tugas kelompok ini nanti kalian tulis nama kelompoknya ya, lalu nama anggotanya. Nah, cara mengerjakan LKPD ini, lihat petunjuknya. Kalian nanti ini ya staplesnya itu diambil. Nah, ada yang mengerjakan menggunting ini. Mana tumbuhan vegetatif buatan dan mana tumbuhan vegetatif alami. Nah, di sini nanti pohon pisang termasuk di vegetatif alami atau buatan. Nah, pohon pisang itu tumbuhnya apa? Tunas ya. Jadi kalian nanti menempel di bagian tunas ya. Kalau apa? Mencangkok. Nah, tumbuhan apa yang bisa dicangkok? Nah, seumpama tumbuhan di sini adalah pohon mangga, dicari pohon mangga ya. Nah, anak-anak di sini ada yang berlapis, tumbuhan apa kemarin berlapis itu? Tadi bawang merah dan bawang putih. Jadi tumbuhan itu kalian bukan yang ada di televisi itu. Ya, drama bawang putih, bawang merah. Nah, bukan itu. Bawang di sini adalah untuk memasak ibu kalian ya. Nah, anak-anak cari di sini ya. Nah, kalian bagi ada yang menempel dan menggunting. Yang satunya yang berdua. Nah, ini yang baliknya dikerjakan berdua. Ya, menulis di sini bagian alat produksi tumbuhan ya. Nah, di sini. Nah, nanti yang satu melihatnya, yang satu menulis di sini, nggih. Sudah mengerti anak-anak? Sudah paham? Ya, coba dikerjakan sekarang tugasnya.
Sudah. Diambil. Dikeluarkan gunting sama lemnya. Ini, samen duduknya di samping sini. Geser, geser duduknya ya. Samen geser ke sini sama ini sini. Nggak pakai tempat duduk, nggak pakai dipindah, langsung geser, muter, geser, muter. Ini loh. Nah, samen pindah di situ berdua. Samen di sini. Nah, ini ngerjakan yang ini. Sini. Kedua, ayo. Ini. Samen yang gunting. Tuh. Nah, sudah. Nanti di sana. Ini ditulis ya, ini ya. Ini sampean baca, bantu ya. Nama ini, sampean lihat nama bagian tumbuhan, fungsinya. Nah, ditulis. Ya. Ya. Digunting kotak sama tulisannya terus ditempel, nggih. Sampean karena temannya nggak masuk satu, nah ditulis sendiri sini, nggih, ditaruh. Ya, coba didiskusikan sama kelompoknya ya. Nah, ayo diskusi sama kelompoknya. Digunting, ditempel itu. Yang bunga sepatu ditulis. Ya, yang sesuai. Disesuaikan dengan tulisannya.
Anak-anak, waktunya dilingkari. Nah, sudah, tugasnya bagus sekali ya, anak-anak. Nanti kalau sudah semua dipresentasikan ke depan bersama-sama kelompoknya, ya. Ya, bagus, ayo dibantu ya, bekerja sama. Ya, bagus ya, tugasnya sudah tertempel. Ya, bagus, sudah tertempel dengan rapi. Ya, sudah, tugasnya sudah semua. Tolong sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Yang lain didengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nah, ini presentasi kelompok 1 ya anak-anak. Ya, nanti dibacakan kelompoknya, ada temannya yang membaca. Dibacakan. Cangkok adalah penanda. Menyetek adalah mawar. Melundung adalah seribu. Menempel adalah mokako. Ya, anak-anak. Ya,
Siapa yang bertanya kepada kelompok 1? Silakan. Kalau mau tanya ke kelompok 1. Ayo. Ya. Kakao, ya. Ayo, dari kelompok yang lain yang tanya kepada kelompok 1. Saya tahu berapa lama kandungan yang dicapai hingga untuk ditanam di Peking. Ya. Berapa lama? Ya, sekitar berapa tadi anak-anak? 2 bulan ya. Nyangkok bisa ditanam, dipindah lagi. Ya, terima kasih atas kelompok 1 yang berprestasi ya. Coba ayo kasih plus. Nah, silakan duduk kembali. Nah, lanjutnya sekarang kelompok 2 yang maju presentasi. Ayo yang keras salam gitu ya. Enggak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok saya. Nama saya Fatul. Nama saya Asia. Nama saya Oli. Nama saya Yazid. Akar tunggal atau tumpang adalah sebuah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut akan tumbuh dengan posisi mendatar. Contoh dari akar tunggal ini adalah tulang ini kecil dan kuat. Geragi atau semak adalah sebuah batang yang tumbuh secara mendatar. Batang ini dapat tumbuh di bawah tanah atau di atas permukaan tanah. Contoh ejek pondok, stroberi, rumput segi, apel, dan sebagainya. Ya, siapa yang mau bertanya dari kelompok 3 atau kelompok 4 bertanya ke kelompok 2? Silakan bertanya. 2 bulan sampai 6 bulan sampai terlihat tumbuh akarnya. Iya. Dari kelompok 4 sudah paham? Sudah. Nah. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Nah, dipersilakan untuk duduk. Lanjut dari kelompok 3. Nah, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok saya. Yang keras. Nama saya Firda. Nama saya Putra. Nama saya Ali. Mencangkok adalah pohon mawar. Mensetek adalah pohon mawar. Menempel adalah pohon kakao. Merunduk adalah daun sirih.
dilakukan dengan pembentukan kantung kecil tersebut akan berisi materi genetik ini dapat bertahan di dalam keadaan yang kritis. Ketika keadaan mendukung pertumbuhan, maka spora akan tumbuh. Pertumbuhan tersebut akan menjadi tanaman yang baru. Contoh, lumut dan lumut hati. Siapa yang mau bertanya dari kelompok 4? Silakan bertanya, atau dari kelompok 1. Silakan ya. Dengan cara ya. Adalah proses pembiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Contoh ini akan membuat batang akan memiliki akar, karena tumbuhan tidak bisa melakukan ini sendirian, maka dia membutuhkan bantuan manusia. Ada yang tanya lagi? Ayo tanya lagi, boleh ditanyakan lagi pada kelompok 3. Pohon jambu, jeruk, apukat, apa bisa dicangkok? Bisa ya? Bisa. Nah, dari kelompok 3 sudah menjelaskan ya. Nah, coba kasih plus dulu untuk kelompok 3. Nah, terima kasih untuk kelompok 3, dipersilakan duduk kembali. Lanjut dari kelompok 4 yang mau presentasi tugasnya. Saya akan mempresentasikan kelompok saya, kelompok 4. Pohon pisang, tinggi akar, pokok, berbentuk apel, seperti berat, bawang, umbi lapis, tumbuhan kaktus, spora, umbi batang, kunyit. Satu, kepala jaru. 2, kepala putih. 3, kotak. 4, pelopak. 5, tangkai sari. Cangkok adalah proses mengembangkan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Nah, siapa yang mau bertanya? Silakan. Tanya kepada kelompok 4.
Ya. Ya. Bisa. Ya, bisa. Ada lagi? Ya, pohon jambu. Ya, nah kasih plus untuk kelompok 4. Ya, dipersilakan duduk. Anak-anak ya, tadi sudah dijelaskan sama temannya ya. Semuanya saling bertanya. Nah, di sini anak-anak ya, vegetatif buatan kalian sudah tahu semua apa saja vegetatif buatan tadi? Iya. Iya, bagus. Iya, bagus ya. Nah, kalau vegetatif alami apa saja? Iya. Nah, coba Bu Guru ingin tahu anak-anak ya. Ya, sudah bisa. Nah, coba saya tanya tapi untuk maju ke depan ya. Anak-anak, nah coba Mbak Fatin maju ke depan. Sebutkan vegetatif buatan itu apa saja. Nah, benar anak-anak? Nah, mohon kasih plus. Nah, untuk hadiahnya dikasih Bu Guru ini terima kasih ya, karena sudah berani maju dan menjawab pertanyaan Bu Guru. Nah, nanti ada lagi yang mau maju ya, berani ya, seperti Mbak Fatin. Ya, dipersilakan duduk Mbak Fatin. Coba ya, siapa yang mau maju lagi? Ayo, enggak boleh takut, maju, enggak apa-apa. Siapa yang mau maju lagi? Nanti mendapat, ayo. Dari kelompok 3? Ya, maju, silakan. Nah, sebutkan ya. Dan pada temannya vegetatif alami itu apa saja? Iya. Ya, kasih plus. Benar ya? Ayo, kasih plus. Nah, yang sudah berani maju, nah dikasih Bu Guru hadiah ya. Terima kasih ya yang mau maju. Ayo silakan yang mau maju ya. Enggak apa-apa, ayo, enggak usah takut. Ayo maju. Maju. Oh ya, ayo maju silakan. Nah, tolong kalian jelaskan pada teman-temannya tentang pohon pisang. Dengan bertumbuhnya dengan apa? Ya, nah anak-anak sudah dijawab pohon pisang itu tumbuh dengan tunas. Kalian tahu ya pohon pisang ya anak-anak ya? Sudah dijawab menyacet dengan benar. Nah, kalian sudah merasakan buahnya? Ya, banyak ya manfaatnya pohon pisang ya anak-anak. Daunnya untuk apa daunnya? Untuk apa? Kue ya. Pisangnya untuk apa? Dimakan buahnya ya. Senang kalian ya. Rasanya manis. Nah, kasih plus anak-anak. Nah, ini hadiahnya yang mau maju ke depan ya, sama-sama. Ada lagi? Oh ya, yuk silakan.
Ya, coba jelaskan ya yang bisa dicangkok itu pohon apa saja kepada temannya. Pohon mangga, apalagi? Iya, pohon mangga, pohon jambu. Benar anak-anak? Benar. Siapa yang mau menjawab lagi dan menambahi? Pohon apa saja gitu, ayo. Sawut. Iya, kasih plus untuk teman-temannya semua. Ini ya hadiahnya. Ya, terima kasih yang mau apa ke depan menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, anak-anak ya, pohon mangga bisa dicangkok, pohon jeruk tadi ya, pohon sawo, pisang itu tumbuhnya dengan apa tadi sama temannya? Tunas. Apa saja yang pohonnya itu tumbuh dengan tunas? Terus pohon tambung ya. Apalagi? Tebu ya. Nah, anak-anak, nah sekarang yang mengenai bunga tadi, coba siapa yang mau menjelaskan di bangku boleh tentang bunga sepatu. Coba dibaca tentang bunga sepatunya. Ya, coba kelompok 4 dijelaskan. Penangsari apa? Penangsari, yuk. Ya, ya, Mbak Fatin, ayo. Kala putih, kamu jelaskan. Ya, nah, mahkota, ayo, mahkota dijawab apa? Ya. Ya. Nah, anak-anak, nah, kamu tahu rasanya jambu? Tahu? Tahu. Pohon tebu tahu? Tahu. Bisa buat apa? Es tebu, benar ya. Ya, kalau jambu buat jus jambu ya. Nah, anak-anak tadi sudah semua mengerjakan LKPD-nya ya. Sudah mengerti anak-anak, sudah paham? Sudah. Nah, sebelum ya pelajaran ini ya kalian membacanya tadi sudah. Nah, coba sekarang diulangi dari yang bagian-bagian reproduktif tumbuhan batin dari nomor 1 sampai nomor 4 yang lain dengarkan ya. Yang sempurna.
Ya, anak-anak sudah tahu semua? Nah, anak-anak sudah presentasi ke depan ya tadi dengan bagus ya. Nah, anak-anak ya tadi sudah mempelajari tentang apa saja anak-anak? Tumbuhan perkembangbiakan, tumbuhan vegetatif dan generatif ya. Nah, vegetatif ada dua tadi ya. Vegetatif apa? Alami dan buatan ya. Vegetatif alami. Siapa yang bisa nyontohkan? Ayo, coba. Yang keras dibaca, nggih. Iya betul, bagus. Saya kasih plus temannya yang sudah menjawabnya ya. Nah, sekarang vegetatif ya, buatan. Coba yang bisa memberi contoh. Ya. Iya, kasih plus untuk temannya. Nah, anak-anak sekarang menyanyikan lagu ya. Menyanyi lagu tentang perkembangbiakan tumbuhan agar anak-anak lebih ingat ya, dinyanyikan bersama-sama. Oke? Saya masih nunggu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis padam lampunya, sekarang sudah nyala lagi. Kita bisa melanjutkan pembelajaran. Ya, anak-anak sudah pembelajarannya tadi tentang vegetatif buatan. Contohnya mencentek, cangkok, menempel, dan okulasi merunduk. Nah, anak-anak, kita nyanyikan lagu bersama-sama dulu ya, mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Agar lebih ingat, kita nyanyikan lagu perkembangbiakan bersama-sama. Yuk, coba anak-anak. Proses penyembuhan itu tanpa dibongkar. Sisi yang bertambah dan juga besar. Vegetatif itu dapat proses penyembuhan. Ada yang alami dan juga ada buatan. Vegetatif alami itu ada delapan, seperti tunas umbi lapis dan umbi akar. Ada juga umbi batang dan akar tinggal. Tunas akar dekoratif dan juga sama. Vegetatif buatan itu ada cangkok, serta berunduk menyambung berpopulasi.
Nah, anak-anak tadi sudah nyanyi bersama-sama. Kita ulangi nyanyinya biar agar anak-anak itu lebih mendalam tentang nyanyi mengenai tumbuhan yang vegetatif, alami dan buatan ya. Coba nyanyinya diulangi lagi yang semangat ya, biar anak-anak bertambah hafal ya. Coba nyanyinya diulangi lagi. Ayo semangat. Generatif melalui proses penyembuhan, yaitu peleburan bentuk sari dan putih. Generatif dibantu air hewan, ada juga dengan bantuan manusia. Proses penyembuhan itu terjadi empat, sendiri silang tertambat dan juga basah. Ya, anak-anak, ada kesulitan kalian dalam belajar ini? Tidak, ya, kalian sudah bernyanyi bersama-sama tadi tentang vegetatif alami dan vegetatif buatan ya. Nah, generatif dan vegetatif. Nah, dari generatif itu kalian sudah mempelajarinya tentang apa saja? Coba, Fatin. Ya, perkembangbiakan tumbuhan. Apa saja perkembangbiakan tumbuhan itu? Bisa Ya, vegetatif alami. Coba dikasih contoh apa saja, anak-anak. Ayo. Boleh kelompoknya yang lain saling menjawab, enggak apa-apa. Vegetatif alami. Ya. Iya, itu generatif ya. Seperti apa tadi dalam ini temannya yang menjawab apa tadi? Apa? Fatin. Tadi apa yang temannya jawab? Coba jelaskan. Pohon pisang, botol, kacang polda, pohon merah, lumut, kentang. Iya, pohon pisang. Kalian tahu sudah pohon pisang ya, anak-anak ya? Tahu. Buahnya manis ya. Nah, terus apa? Kentang. Tahu kentang? Tahu. Biasanya kalian suka beli jajan ya. Di supermarket itu kentangnya diolah menjadi apa saja ya, keripik ya. Jadi bermacam-macam. Sekarang itu zamannya sudah canggih, jadi kalian beli makanan itu sekarang serba instan. Nah, sekarang vegetatif alami. Coba siapa yang sudah mengerti tolong dijelaskan. Cangkok ya. Menyambung.
Iya. Cangkok, apa saja tanaman yang bisa dicangkok? Pohon mangga, jambu air. Iya, bermacam-macam ya pohon yang bisa dicangkok. Mangga, sawo, jambu biji, ya. Itu yang bisa dicangkok. Nah, kalian apa? Menanam untuk dicangkok itu gimana sih Bu Guru? Kalau menyangkok itu ya, tanaman itu mudah tumbuh lagi ya. Jadi pohonnya masih kecil sudah berbuah. Contohnya pohon mangga kalau dicangkok ya, kalian mencangkok atau ayahnya yang mencangkok ditanam itu enggak sampai tumbuh besar. Nah, sudah berbuah. Itu apa? Hasilnya mencangkok. Jadi kalian bisa di rumah seumpamanya punya tanaman ya, pohon mangga, pohon sawo ya, yuk dicangkok ya. Bisa apa? Nanti tanamannya biar banyak, bisa buahnya banyak ya. Kalau di rumah punya tanah seperti itu, dibuat seperti itu ya. Jadi apa? Menghasilkan buah yang banyak. Nah. Terus apa anak-anak? Jika ingin melihat lebih detail kalian bisa ya, nanti di luar ada pohon mangga itu di halaman sekolah ya, bisa kalian lihat. Oh, ini pohon mangga untuk di apa? Dicangkok ya. Coba anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang mengenai bunga ya. Bunga itu bermacam-macam. Nah, di sini sama mempelajari bunganya tentang bunga sepatu. Ya, bunga sepatu itu bunga yang ada kepala putih, benang sari, mahkota ya. Nah, coba anak-anak, dalam bunga itu benang sari untuk apa? Untuk alat perkembangbiakan dan tumbuhan. Nah, bagus. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari semuanya, sudah paham anak-anak? Iya, terima kasih. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini ya, anak-anak, apa ada kesulitan dalam belajar tadi? Ya, sudah pandai semua ya. Jangan lupa kalian belajar ya di rumah. Anak-anak kalian sebelum belajar di rumah ada tugas biar kalian tambah mengerti dan dikasih tugas Bu Guru ya. Tugas PA di rumah. Ya, tulislah nama identitasmu di kolom di atas nanti ya kalau PR-nya itu ditulis. Nah, lalu bacalah soal dengan sesama sebelum mengerjakan. Jangan ngawur sampean ya. Malah wis aku ngawur ae engko dicocokno nang sekolah bareng-bareng ndak boleh. Dibaca ya, soalnya dibaca, diteliti, baru dikerjakan tugasnya. Kalau ndak bisa caranya gimana Bu Guru dalam membaca sama garis bawahi. Oh, ini yang dijawab, ini jawabannya ya. Mengerti anak-anak? Mengerti. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Nah, ngerjakannya dengan benar, jangan asal-asalan. Nah, sebelum mengerjakan soal, kalian apa? Terlebih dahulu berdoa. Kalau di rumah juga berdoa sebelum kalian mengerjakan tugas. Ya. Nah, anak-anak sudah selesai pembelajaran ini. Kalian sudah paham semua? Sudah mengenai tugasnya sudah jelas? Sudah. Ya, tugas ini nanti per kelompok ya. Karena pembelajaran sudah selesai, nah sebelum pembelajaran diakhiri, kita berdoa agar ilmu yang kita dapat tadi bermanfaat ya nantinya. Coba Mbak Fatin dipimpin doa. Doa selesai pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih doanya. Sekarang anteng-antengan sebelum pulang. Ya. Nah, coba kelompok 3 pulang duluan. Salim ke Bu Guru dulu. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4.